Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya melalui video ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari kitab Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Surat Ibrani adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan sebuah tulisan teologi dari periode awal kekristenan yang disusun dengan kaidah bahasa Yunani yang baik. Sebagai satu surat, kitab ini tidak memiliki salam pembuka selayaknya surat-surat kiriman rasul yang lainnya pada saat itu. Kitab ini lebih mirip uraian khotbah yang memuat uraian teologi yang rumit dan mendalam, tidak hanya tentang keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi, tetapi juga dalam konteks filsafat. Identitas penulis dari surat Ibrani ini belum diketahui, tetapi secara tradisional dikaitkan dengan Rasul Paulus. Namun, ada beberapa perbedaan gaya bahasa atau gaya penulisan di mana surat Ibrani ini ditulis dalam bahasa Yunani yang lebih fasih dan lebih halus daripada kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya. Beberapa sarjana Alkitab percaya surat ini ditulis untuk umat Kristen dari kalangan Yahudi di daerah Yerusalem pada saat itu, di mana keadaannya pada saat itu orang-orang percaya dianiaya dan dipaksa untuk kembali ke Yudaisme atau sistem hukum Yahudi lama. Karena mereka sebelumnya telah menerima Kristus sebagai penyelamat mereka dan sekarang hidup mengikuti sistem kasih karunia atau diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, jika kita melihat kamus untuk arti dari kata berpegang, kata berpegang adalah kata perintah untuk tidak melepaskan genggaman pada suatu benda yang telah terjamin kekuatannya. Pengharapan merupakan bagian terbesar dari iman. Pengharapan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak berhenti dan selalu sabar menantikan suatu janji yang kekal. Dalam hal ini, janji itu jelas keberadaannya, namun kapan datang dan kapan akan diterimanya belum ditentukan kapan waktunya. Pengharapan juga diartikan sebagai penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Ketika kita mengakui bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam tubuh jasmani kita, apakah kita mengalami kelemahan secara fisik, apakah kita mengalami seakan-akan doa-doa kita yang kita panjatkan tidak pernah dijawab oleh Tuhan, kita mendapat banyak masalah, hingga kita mengalami cobaan yang sangat dahsyat, yang mustahil untuk dapat kita tanggung. Namun, apapun itu, karena sumber pengharapan kita adalah Allah yang setia, maka kita tetap berserah pada Tuhan. Karena kita ketahui bahwa Allah tak pernah ingkar akan janjinya. Salah satu teladan yang patut kita teladani dalam keteguhan berpengharapan ialah Ayub. Kita mengetahui bersama, meskipun Ayub kehilangan harta benda, anak-anaknya, sampai sakit penyakit, yakni penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batok kepalanya menyerang, namun selama itu juga tidak ada kata kutuk keluar dari mulut Ayub kepada Allah. Walaupun istri dari Ayub sendiri untuk menganjurkannya mengutuk Allah.
Dalam konteks tersebut, penyerahan Ayub yang benar-benar sungguh-sungguh, tidak hanya kata-kata, tetapi Ayub benar-benar konsisten berpegang pada pengakuannya dengan keberadaan Allah. Keteguhan pengakuan yang seperti inilah yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani, supaya setiap umat Tuhan tidak hanya mendengar dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 datang melanda, dan sebelumnya tidak ada yang menduga dan juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tak ada yang luput dari dampak kesusahan COVID. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan, apakah masih menjadi jangkar kehidupan kita? Tak kalah masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan akibat COVID-19 datang melanda. Saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, marilah kita tetap hidup dalam perbuatan iman. Marilah dengan mulut kita tetap menyanyi memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah tidak akan mengecewakan anak-anak yang benar-benar berserah diri padanya. Ia tetap setia akan janjinya. Kita lihat kembali Ayub. Pada akhir masa ujinya, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dalam hal ini kita boleh bermegah bahwa sesakit apapun, seperti apapun derita kita, namun rencana Tuhan adalah rencana yang amat agung. Ia menyediakan suatu rencana yang indah ketika cobaan yang diizinkannya datang menimpa kita. Karena itu, marilah kita terus berpegang pada pengakuan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita jadikan saat pandemi ini sebagai kesempatan untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Selamat bekerja dan bekerja untuk Tuhan.